isi rumah yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorai-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memecarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan.
pengakuan dosa dan berita pengampunan, jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, tetapi engkau memerati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1-2. Ya Yesus, tolonglah, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261 ayat 1-2. Ya Ezumange Fasembata, sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan sebagian daripada berkat-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, terimalah persembahan ini agar bisa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kepada anak-anak-Mu yang telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan melipat gandakan baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan terhadap anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur bahwa kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau telah mempersatukan kami dalam persekutuan, dan saat ini kami menghadap hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita pada pagi yang indah ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Beginilah firman Tuhan.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengamalkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, sekalipun kita masih tetap tidak bisa bertemu langsung. Tetapi kami percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semuanya masih dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi renungan kita pada saat ini sesuai dengan perikopan BNKP, yaitu jiwaku haus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia, suka duka tentunya silih berganti berdatangan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tentunya berisikan tentang hal-hal yang indah dan harapan-harapan kita di dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, satu pun di antara kita tidak ada yang berharap bahwa dia bertemu di dalam setiap pencobaan ataupun ujian di dalam hidupnya. Semua doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berisikan tentang hal-hal yang baik, permohonan yang luar biasa, permohonan yang penuh dengan sejahtera, permohonan yang dengan penuh sukacita, baik di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dan juga di dalam persekutuan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita jumpai tidak selamanya penuh dengan sukacita. Ya, terkadang kita bertemu dengan berbagai ujian. Terkadang kita berjumpa dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Dan ini setiap insan, setiap manusia pasti mengalaminya. Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita merespon apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini? Ketika kita berjumpa dengan sukacita, ketika kita berjumpa dengan kebahagiaan, ketika kita berjumpa dengan tawa di dalam kehidupan kita ini, apa yang harus kita lakukan? Demikian juga dengan sebaliknya. Ketika kita berjumpa di dalam setiap ujian, pencobaan dalam hidup ini, bagaimana juga kita meresponnya? Kita merespon secara bersungut-sungut, atau kita merespon dengan bersabar, sambil tidak lupa untuk mengucap syukur
kepada Tuhan. Kata bijak mengatakan, bersabar menghadapi ujian hidup akan membuat diri menjadi pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, apakah saya boleh tidak mengikuti ujian tahun ini?" Ketika mendengar pertanyaan dari muridnya, sang guru memberikan jawaban, "Kamu boleh tidak ikut ujian. Namun ingat, tahun ini kamu tetap berada di kelas ini. Ingat bahwa tahun depan kamu tidak akan bisa menamatkan pendidikan." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pertanyaan seorang murid ini melahirkan dua konklusi. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada kita bahwa ujian itu tidaklah mudah, tetapi hal yang sulit. Yang kedua, ujian itu sangat penting sebagai sarana pengujian kualitas seseorang, apakah layak naik kelas atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian dengan realita kehidupan kita masing-masing. Tanpa sadar di dalam setiap perjalanan kehidupan kita diuji. Tanpa sadar dalam kehidupan kita ditantang. Dan itu menjadi ujian yang menyematkan kepada kita, apakah kita layak naik satu level ke level berikutnya dan juga level berikutnya. Itulah makna ketika terjadi setiap ujian, pencobaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi sapaan firman Tuhan kepada kita, pengalaman-pengalaman pemazmur dalam kehidupan, dari untaian kata-kata, dari syair nyanyian yang disampaikan, berisikan tentang bagaimana dia memohon, bagaimana dia meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ingin sangat jelas, sangat-sangat jelas bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi pergumulan pemazmur dalam kitab Mazmur 42 ini. Menjelaskan kepada kita bahwa sungguh luar biasa penderitaan yang sedang dia alami. Terlebih bangsa Israel, bagaimana mereka menderita dalam perjalanan mereka, bagaimana mereka menderita atas penindasan suku bangsa lain kepada mereka. Di samping lagi penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan tadi bagaimana pemazmur mengungkapkan jiwaku gundah gulana. Bagaimana yang disebut perasaan gundah gulana? Kacau. Gundah gulana tidak beraturan. Gundah gulana ibarat dunia ini sedang gelap. Dia melihat suram. Tidak ada yang namanya kehidupan. Lalu dia mengatakan, jiwaku tertekan, jiwaku gelisah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada dalam suatu pergumulan sangat-sangat berat, pasti perasaan gundah gulana, perasaan tertekan, perasaan gelisah, itulah yang hadir di dalam kehidupan kita dan di dalam hati kita. Saat ini kita diingatkan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini,
Tidak ada pun yang terbebas dari kita dalam setiap pergumulan. Setiap masing-masing kita punya yang namanya beban. Setiap masing-masing kita punya yang namanya pergumulan. Punya yang namanya ujian. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Mulai dari pekerjaan kita. Mulai dari bagaimana kita bersosial kepada yang lain. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita meresponnya. Bapak Ibu, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara yang besar. Sebuah masalah merupakan tamu yang tak diundang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus perlakukan dia sebaik mungkin. Maka kita juga akan diperlakukan dengan baik olehnya. Bagaimana kita bertahan di dalam ujian? Saya pikir itu hal yang paling penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita tetap berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Pemazmur mengibaratkan dirinya ibarat rusa yang haus. Bapak Ibu, saya berpikir kalau untuk bertahan hidup, lebih bertahan yang namanya yang mengkonsumsi air daripada yang memakan nasi. Mengibaratkan rusa yang haus. Artinya apa? Bagaimana dia mempertahankan kehidupannya, dia butuh air. Air yang dimaksudkan di sini adalah air kehidupan, firman Tuhan. Tidak ada penolong yang sejati dalam kehidupan kita selain daripada air hidup adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menyejukkan. Walaupun kita memiliki yang namanya harta, namun harta kita tidak bisa menghibur kita ketika kita berada dalam situasi suasana lara. Walaupun kita punya jabatan, namun jabatan kita tidak menjamin dan kita juga tidak bisa dihibur oleh jabatan kita. Tahta dan lain sebagainya. Apapun yang kita miliki di dunia ini, emas, perak dan segala macam. Dan itu semua tidak bisa menghibur diri kita ketika kita berada dalam ujian. Apalagi ketika kita kehilangan. Siapa yang kita butuhkan? Tidak lain pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Semakin berat penderitaan, semakin haus akan pertolongan dan kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bertahan di dalam ujian. Tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Karena orang bertanya, Bapak Ibu, mengapa saya harus bersyukur ketika saya menderita? Kalau kita membaca surat Yakobus, dia menyampaikan kepada kita, ya, berbahagialah kita dalam penderitaan. Bersyukurlah ketika berbagai-bagai ujian hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap teguh di dalam jiwa yang haus. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap ujian yang kita hadapi. Tetaplah berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Ingat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan,
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu yang telah menyejukkan hati kami. Jiwa kami haus akan kebenaran firman-Mu, terlebih dalam setiap ujian, pencobaan, dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami memohon Bapa, biarlah kami tetap berpengharapan akan pertolongan Tuhan dan senantiasa selalu bersyukur apapun keadaan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Bapak Satuan Negeriso Amakalista Zenata. Salam Bapak Ibu semuanya. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. Pelayan firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Pendeta C. Junarto Larosa STH atau Pendeta Jemaat. Terima kasih atas pelayanan Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Minggu 26 April, pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Romendeva STH, pendamping Ibu Inana Yahulu, liturgos Bapak SNK Ahmad Selvan Zega, dan petugas yang lain nanti kami kirim melalui WA Group. Warta berikutnya yang berulang tahun dalam minggu ini. 1. Ulang tahun kelahiran. 1. Bapak Amarindam Mendeva. 2. Abigail Ndaha. 3. Ibu Ina Sera Zilihu. 4. Ibu Ina David Waruhu. 5. Onahia Zisehi Daily. 6. Bapak Amaklesia Zega. 7. Yabes Nathanael Putra Zaluhu. 8. Setiawati Tilau Banua. 9. Lia Samitra Hia.
10 Agatha Pasca Warubu. Ke-11 Aprianti Mirakusuma Zebua. 12 James Emmanuel Lase. 13 Robinsa Mendeva. 14 Gambrian Maduhu. Ulang tahun pernikahan adalah keluarga Bapak Ama Ina Mozart Hulu. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami berseru di hadapan-Mu, mengucap syukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang kami melaksanakan ibadah di dalam persekutuan kami, di dalam memuji memuliakan nama-Mu di surga, dan juga mendengarkan sabda-Mu. Semua apa yang telah kami peroleh adalah semata anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong memberkati kehidupan kami, di dalam kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing, di dalam kami mengambil pekerjaan pelayanan kami, dan juga di dalam keseharian kami. Bapa yang di sorga, kiranya tangan-Mu yang senantiasa menolong kami, memberkati kami, memegang kami dengan erat, serta menjauhkan kami dari segala mara bahaya yang hendak mengganggu kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya berjalan bersama Yesus, kami memperoleh kemenangan dan kekekalan. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan hanya Engkau yang tahu. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang senantiasa selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat di dalam kami menempatkan kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami ini menjadi surat Kristus di dalam perbuatan ucapan kami, dan dalam tindakan kami, dan juga dalam pekerjaan pelayanan kami. Bapa Surgawi, kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami, terlebih yang berada dalam kedukaan, yang berada dalam kesengsaraan, yang berada dalam penindasan, terlebih dalam memperjuangkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah mereka, iringi setiap langkah mereka, mampukan mereka untuk bertahan, agar di dalam kehidupan mereka sukacita tetap ada dalam diri mereka. Demikian juga kami berdoa buat orang-orang yang lemah, anak-anak yatim piatu, dan juga para janda, dan segenap orang yang sedang menderita saat ini. Kiranya tangan Tuhan yang juga selalu memberkati dan juga selalu mengiringi kehidupan mereka. Kami tidak lupa Tuhan berdoa buat orang yang mengasihi kami, yang berdoa atas kami,
dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan juga menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kekurangan dan dosa yang telah kami perbuat, ampunkanlah kepada kami. Biarlah kami ini layak di hadapan Tuhan dan memperoleh anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, dan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah melanjutkan kehidupan kita di dalam damai sejahtera, dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan diberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai serta benih. Saat teduh. Demikianlah ibadah kita. Selamat siang. Shalom.